Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara, kalau hari ini kita masih mempunyai waktu atau kesempatan untuk kembali belajar firman-Nya. Saya mengajak saudara untuk membuka dari 1 Samuel pasal yang ke-8. Kali ini saya mengajak saudara membaca dari ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Saudara, setelah sekian lama dipimpin oleh hakim, sepertinya bangsa Israel merasa hakim tidak dapat diandalkan lagi. Mereka tetap menjadi bangsa jajahan. Hakim tidak dapat membawa mereka menjadi bangsa yang merdeka. Apalagi kalau nanti Samuel meninggal dunia. Kemudian diganti oleh 2 anak Samuel yang hidupnya hanya mengejar laba, menerima suap, dan juga memutarbalikkan keadilan. Apa yang bisa diharapkan jika pemimpin seperti itu? Apa yang bisa diandalkan jika dipimpin oleh hakim semacam 2 anak Samuel? Mereka akan semakin terpuruk dalam penderitaan. Nah saudara, berdasarkan alasan tersebut, maka mereka minta seorang raja untuk memerintah mereka. Umat Israel berpikir jika mempunyai seorang raja, maka hidup mereka akan lebih baik. Bisa menjadi bangsa yang merdeka. Mereka lupa saudara, bahwa yang menjamin mereka selama ini adalah Tuhan. Ketika mereka kecewa terhadap kepemimpinan anak-anak Samuel, mereka mencari jalan keluar menurut apa yang mereka pikirkan, dan itu menurut mereka baik. Sikap umat Israel yang mendesak Samuel mencerminkan betapa mereka telah mengabaikan pemeliharaan dan juga pemerintahan Tuhan dalam hidup mereka selama ini. Mereka tidak belajar, saudara, dari pengalaman sebelumnya. Ketika Tuhan diabaikan, maka hidup mereka banyak menghadapi kesulitan. Mendengar permintaan mereka, Samuel merasa marah. Dia merasa dirinya ditolak oleh bangsanya sendiri. Kemudian dia datang kepada Allah mengutarakan kekesalan hatinya. Tapi Tuhan cukup bijaksana. Ia berkata kepada Samuel bahwa bukanlah Samuel yang mereka tolak, tapi dia, yaitu Tuhan, yang ditolak oleh umat Israel. Lalu Tuhan menyampaikan konsekuensi dari permintaan mereka kalau mereka diperintah oleh seorang raja, oleh manusia dalam pemerintahan mereka, dalam negara mereka. Saudara, apa yang dilakukan bangsa Israel ketika menolak Allah juga sering kita lakukan. Kita memang tidak menolak secara langsung, saudara, seperti bangsa Israel. Tetapi seringkali kita lebih mengandalkan kekuatan dan kekuasaan manusia daripada kekuatan Tuhan. Seringkali kita mengabaikan Tuhan dan tidak pernah mengandalkan ataupun meminta pimpinan Tuhan waktu kita mengambil keputusan yang kita lakukan. Itu, saudara, sebagai salah satu bukti bahwa seringkali kita menolak akan pimpinan Tuhan. Bahkan seringkali waktu Tuhan sudah menuntun hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita melakukan dan tidak kita mengabaikannya. Kita menolak dan tidak melakukannya. Saudara, padahal kita tahu bahwa apa yang ada dalam dunia ini tidak dapat diandalkan sama sekali. Harta, manusia itu tidak dapat diandalkan, saudara, kecuali Tuhan. Kalaupun bisa, saudara, hanya sesaat, hanya selama ada dalam dunia ini, kita bisa mengandalkannya. Tapi setelah itu, sama sekali tidak bisa kita andalkan. Saudara, ketika kita menyadari hal itu, apakah kita masih mau mengandalkan materi atau manusia yang ada dalam dunia ini? Ingat saudara, jangan pernah mengandalkan manusia ataupun harta yang kita miliki. Andalkanlah Tuhan. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita tidak semakin sulit. Karena kita percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, menyertai kita. Dan waktu kita menghadapi kesulitan dengan senang hati, Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini tidak pernah mengandalkan Engkau ketika berada dalam kesulitan. Kami seringkali mengandalkan kekuatan manusia
kekuatan harta kami, kekuatan kepandaian kami daripada kekuatan-Mu. Tuhan ampuni kami. Biarlah melalui pengalaman orang-orang Israel, kami belajar bahwa kami sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan harus senantiasa mengutamakan Engkau, menomorsatukan Engkau, dan juga mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.